Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabia Sudetia dengan NIM 3120101151. Dan di sini saya akan membahas materi jenis kata dalam bahasa Indonesia. Dalam buku Tata Bahasa Indonesia, membagi jenis kata ke dalam 10 kategori, yaitu kata benda nomina, kata benda abstrak, dan jenis kata benda. Kita jelaskan yang pertama-tama ialah kata benda adalah nama benda atau segala sesuatu tentang kata benda. Yang pertama, spesifik nouns adalah nama benda yang dapat ditangkap oleh indera kita. Sedangkan abstrak adalah nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Yang selanjutnya adalah menurut bentuk atau susunan. Kata benda asal adalah kata benda seperti imbuhan, meja, seperti ungkapan imbuhan, meja, kursi, gula, air, gigi, dan pohon, buku, sapi, Surabaya, dan anak-anak. Selanjutnya ada kata benda. Kata jadian berasal dari bentuk asal yang mengalami proses pengimbuhan. Kata benda, kata jadian ini dibentuk dengan melalui proses reduplikasi, afiks, dan pemajemukan. Kata benda bentuk ulang reduplikasi. Misalnya ibu, minum minuman, dan lain-lain. Kata benda berimbuhan itu ada konfiks, prefiks, infiks, dan sufiks. Konfiks itu ialah kata gabungan, sedangkan prefiks itu awalan, infiks itu sisipan, dan sufiks itu akhir. Selanjutnya ada verba, kata kerja batas. Kata kerja adalah kata yang mengungkapkan tindakan atau dikategorikan kata kerja menurut jenis kata kerja. Menurut jenisnya, verba dibedakan menjadi aktif dan pasif. Dan juga menurut arti, kata kerja aktif dibagi menjadi beberapa macam yang telah ada di PowerPoint tersebut. Ada transitive, link, dan menusuk penambahan kata kerja aktif, memberi akhiran me, imbuhan berkan, mekan, me, i, me, per, meberkan, meperkan, meperi. Kata kerja aktif, intransitif, ialah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek. Jenis kata aktif ini memang tidak dapat diikuti objek, seperti bentuk aus, me, ber, dan me. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang mempergunakan imbuhan di atau ter. Kata kerja pasif memberikan pengertian bahwa suatu pekerjaan sudah berlangsung atau telah diselesaikan dikerjakan secara langsung. Ada beberapa macam kata kerja pasif, yaitu dengan imbuhan di. Contohnya seperti buku saya diambil Arif, dan juga di kan. Kursi depan itu dipindahkan di belakang. Di per, soalnya kali ini dipersulit. Ter, bukunya terbawa olehku. Kata kerja pasif, imbuhan ku dan engkau. Contohnya seperti ku pukul, itu dari kata bentuk pasif. Dan itu berasal dari aku pukul ataupun saya pukul. Ada juga kata kerja bentuk lain, yaitu seperti untuk prosa. Dan juga namun ada yang aktif jika menunjukkan perbuatan yang ditunjukkan pada dirinya sendiri. Ada beberapa kerja, yaitu kerja persona pasif. Contohnya kemarin ku ambil uangku. Dan juga kata kerja persona aktif mandiri atau refleksi, yaitu berdiam, bercermin, berdandan, dan bersemir.
Selanjutnya ada kata kerja bantu. Kata kerja bantu untuk membantu kata kerja agar yang lainnya kalimat menjadi lengkap. Contohnya seperti adik mau tidur, saya sendiri mau pergi jalan-jalan. Selanjutnya ada kata kerja gabungan. Kata kerja kopula ataupun kata kerja gabungan kopula bersama-sama dengan kata benda atau sifat keadaan membentuk predikat. Dan juga ada kata sifat, yaitu kata keadaan, batasan, dan juga ciri-ciri kata sifat. Fungsi kata sifat atau keadaan kata memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi predikat, substantif, dan atributif. Predikat itu ialah menduduki posisi predikat, sedangkan substansi itu kedudukan sebagai kata benda, sedangkan atributif ialah berkedudukan sebagai keterangan. Tingkat perbandingan kata sifat atau kata keadaan ini sering dipakai untuk menyatakan tingkat perbandingan sifat keadaan suatu benda atau sesuatu yang dibedakan. Perbandingan tersebut meliputi 4 macam sebagai berikut yang telah ada, yaitu adalah tingkat perbandingan yang menyatukan persamaan sifat atau keadaan benda yang satu dengan benda yang lainnya. Yang kedua ialah perbandingan atau komparatif, yaitu tingkatan atau tunggakan perbandingan sifat keadaan kata benda yang membandingkan sifat keadaan benda, yaitu juga ada tingkat paling superlatif. Ialah tingkat perbandingan sifat keadaan yang menyatukan suatu sifat keadaan suatu benda paling tinggi tarifnya dari benda lain. Dan juga ada sangat atau relatif. Tingkat sangat ialah tingkat perbandingan sifat atau keadaan suatu benda yang mengatakan lebih tanpa membandingkan dengan sifat atau keadaan benda lain. Selanjutnya juga ada kata pronomina, yaitu segala kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau kata yang dibedakan. Kata ganti orang. Kata ganti orang yang pertama bentuk tunggal, yaitu seperti aku dan saya. Bentuk jamaknya itu seperti kami atau kita. Kata ganti orang kedua itu seperti bentuk tunggal, engkau dan kau. Bentuk jamaknya itu kamu, mengarahkan kepada seseorang. Kata ganti orang ketiga yaitu ia ataupun dia. Bentuk jamaknya seperti mereka. Kata ganti orang yang asli. Sebenarnya bermacam-macam kata ganti bentuk, pertama, kedua, ketiga, dan yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi yang tunggal. Dan yang jamak itu merupakan jenis kata ganti yang asli dari bahasa Indonesia, seperti contohnya aku, engkau, ia, dia, kami, kita, kamu, mereka, dan kalian. Dan juga ada kata ganti orang yang tidak asli, ialah kata ganti yang bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing atau daerah. Contoh seperti berupa kata sapaan, misalnya abang, saya, anda, kakanda, kang, dan yang masih banyak lainnya. Dan juga ada kataan sapaan berpengaruh pada bahasa Belanda, yaitu seperti nyonya, nona, emak, tante, dan yang lain-lain. Ada juga kata ganti tidak asli bentuk kata ganti orang ketiga. Beliau untuk yang masih hidup, mendiang yang sudah meninggal, almarhumah. Untuk laki-laki yang sudah meninggal,
Almarhumah itu seperti untuk perempuan yang sudah meninggal. Mohon maaf, saya kebalik. Dan almarhum itu untuk laki-laki yang telah meninggal. Kata ganti orang pertama, aku, saya, dan kami. Kata ganti orang, aku. Adalah kata ganti asli bahasa Indonesia, sedangkan saya termasuk kata ganti orang pertama tidak asli. Kata ganti kami merupakan kata ganti orang pertama yang dikatakan sebagai jamak. Sebenarnya penggunaan kata aku sejajar dengan kata saya, namun kata saya dirasakan lebih etis. Bentuk aku dipakai terbatas pada teman dekat atau lawan bicara yang ditanggap lebih rendah kepada seseorang yang lebih tua, dihormati atau disegani. Masih sering digunakan kata saya. Penggunaan kamu menggantikan kata saya mempunyai alasan yang tidak tepat sebagai berikut yang telah ada, yaitu dengan mempergunakan kata kami merasa lebih merendah dan memberi kesan lebih hormat terhadap lawan bicara. Hal itu juga didasari pada adanya anggapan bahwa kata ganti kami dianggap plural majestic, yaitu pemakaian kami sebagai kata ganti orang pertama oleh orang yang berkedudukan tinggi, misalnya raja dan presiden. Ada juga kata bilangan numeralia, yaitu batasan. Ialah kata yang mengatakan jumlah suatu benda, jumlah kumpulan, atau menunjukkan urutan tempat suatu benda dalam deretan nama-nama benda lain. Selanjutnya itu ada macam-macam kata bilangan. Kata bilangan utama, contohnya seperti 1, 12, dan 5.000. Ada juga tingkat, yaitu pertama, kesatuan, dan kedua. Kata bilangan yang tertentu juga ada, yaitu contohnya seperti semua, seluruh, dan segenap. Sedangkan ada kumpulan. Kumpulan itu kedua, kelima, dan kesepuluhan. Yang kumpulannya hanya kita bisa menambahi dengan katanya. Terus juga yang selanjutnya ada kata bilangan utama, yaitu contoh kata bilangan utama itu seperti angka 1, 2, 3, 4, dan juga 10. Asal beberapa kata bilangan utama, yaitu kata 8 yang berasal dari 28 sama dengan 29, maksud 2 kali 9 terhadap 10. Hal itu berarti 10 diambil 2 sama dengan 8. Asal beberapa bilangan utama dan di atas ribuan, contohnya seperti laksa 10.000, keti, dan juga jutaan 100.000 keti. Asal kata bilangan di atas jutaan, nilai di atas kata bilangan jutaan dalam bahasa Indonesia diambil dari istilah barat. Selanjutnya beberapa hal yang penting tentang kata bilangan utama. Yang pertama, kata bilangan 1 kadang diucap hanya sesaja. Contohnya seperti 1 buah. Bisa dijadikan menjadi sebuah. Dan juga pengucapan bilangan pada lambang bilangan tertentu tidak boleh dengan hanya menyebut kata bilangan pokok satu persatu. Misalnya seperti untuk bilangan dengan satuan tertentu 160.000 bukan 10 rupiah. Untuk tahun, tanggal, dan juga bulan itu tanggal 15 bukan tanggal 15. Dan juga ada kata bilangan singkat, yaitu contohnya seperti pertama, ke-1, ke-200, dan ke-1500. Dan juga ada cara menulis kata bilangan tingkat, dan juga pengucapan bilangan pada lambangan bilangan tertentu tidak boleh dengan hanya menyebut kata bilangan pokoknya satu persatu.
Dan juga jika seluruhnya ditulis dengan mempergunakan huruf, maka morfem ketulisan serangkaian dengan kata bilangan yang mengikuti contohnya kedua dan ke-1, ke-3, dan ke-10. Terus juga ada selanjutnya, ada jika morfem ke diikuti lambang bilangan Arab di antara kedua diberi tanda hubung 1, 2, dan 4, 5. Jika mempergunakan lambang bilangan Romawi, morfem ini tidak lagi dipakai. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.